Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Kusumawardani dengan NIM 180400021 ingin menjelaskan tentang pembuatan tablet kunyah pada parasetamol dengan menggunakan granulasi basah. Di sini ada tablet kunyah, di mana zat aktifnya ini berfungsi sebagai analgesik dan antipiretik. Untuk zat aktifnya kita memakai Antalgin di formula 1 80 mg, formula 2 80 mg, formula 3 80 mg. Untuk bahan pengikatnya yaitu amilum. Amilum ini adalah sebuah karbohidrat kompleks yang akan dilakukan dengan 1,5 air panas dari berat si amilumnya sendiri ini. Untuk amilumnya di formula 1 ada 10%, formula 2 10%, formula 3 10%. Untuk aqua destilasa nanti yang akan dilakukan dengan amilum itu formula 1 secukupnya, formula 2 secukupnya, formula 3 secukupnya. Untuk penghancur dalam yaitu kita menggunakan konstrak atau pati jagung di formula 1 4%, formula 2 4%, formula 3 4%. Untuk bahan pengisinya itu laktosa dengan bobot formula 1 secukupnya, formula 2 secukupnya, formula 3 secukupnya. Untuk bahan penghancur luar yaitu kita menggunakan Apisel pH 102, formula 1 10%, formula 2 10%, formula 3 10%. Untuk glidan adalah cenderung mengurangi gaya adhesivitas sehingga mengurangi gesekan antara partikulat dari sistem secara menyeluruh. Kita menggunakan talkum di mana dengan bobot di formula 1 1%, formula 2 1%, formula 3 1%. Untuk anti-adheran ini adalah bertujuan untuk mengurangi melengket atau gaya adhesivitas bubuk dan granul pada permukaan pan atau dinding dye. Kita menggunakan magnesium stearat. Kita di formula 1 menggunakan 0,80%, formula 2 0,80%, formula 3 0,80%. Untuk pemanis kita memakai dua pemanis yaitu ada sodium sakarin dan sodium siklamat. Untuk sodium sakarin di formula 1 ada 0,80%, formula 2 0,80%, formula 3 0,80%. Untuk sodium siklamat kita formula 1 memakai 1%, formula 2 1%, formula 3 1%. Untuk pewarna atau esense kita memakai strawberry. Di formula 1 0,3%, formula 2 0,35%, formula 3 0,4%. Selanjutnya ada preformulasi zat aktif yaitu parasetamol atau Antalgin menurut FI3 halaman 32 dan menurut FI4 halaman 650 dengan pemberian hablur atau serbuk hablur putih tidak berbau, rasa pahit, dan dengan kelarutan larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 95%, dalam 13 bagian aseton, dalam 40 bagian gliserol, dan dalam 9 bagian propilen glikol, dan larut dalam larutan alkali hidroksida dengan penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Khasiatnya sebagai analgetik dan antipiretik. Rumus molekulnya C8H9NO2 dan berat molekulnya 151,16 dengan titik lebur antara 168 sampai 172. Selanjutnya ada preformulasi eksipien. Yang pertama ada amilum menurut Hoppe edisi 2009 halaman 686 sampai 691 dengan pemberian amilum tidak berbau, tidak berasa, warna putih dan serbuk halus dengan kelarutan praktis tidak larut etanol 96% dan pati menjadi larut dalam air panas. Rumus molekulnya C16H10O5. Berat molekulnya 300 sampai 1000
dengan fungsi sebagai bahan pengikat. Penyimpanannya dalam tempat sejuk dan kering. Inkompatibilitasnya pati kompatibel dengan zat pengoksidasi kuat. Selanjutnya ada Aquades. Menurut FI3 halaman 96, dengan pemerian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dengan stabilitas. Air adalah salah satu bahan kimia yang stabil dalam bentuk fisik. Contohnya es, air, dan uap. Air harus disimpan dalam wadah yang sesuai. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. OTT-nya dalam formula air dapat bereaksi dengan bahan eksipien lainnya yang mudah terhidrolisis. Berat molekulnya 18,02 dan rumus molekulnya yaitu H2O dengan kelarutan cairan bening. Selanjutnya ada cornstarch atau pati jagung. Dengan pemerian serbuk sangat halus dan putih. Dengan kelarutan praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Kegunaannya dia sebagai bahan penghancur dalam. Selanjutnya adalah laktosa. Pemeriannya serbuk kristal berwarna putih, rasa manis, tidak berbau. Kelarutannya larut dalam air, sedikit larut etanol 95% dan ether. Rumus molekulnya C12H12O11. Berat molekulnya 392,30. Fungsinya itu sebagai pengisi. Penyimpanannya itu ada tertutup rapat dan di tempat sejuk kering. Inkompatibilitasnya dengan oksidator kuat, dapat mengalami reaksi dengan primer dan sekunder. Dan itu struktur dari laktosa. Selanjutnya yaitu Avisel pH 102. Pemberiannya serbuk kristal dengan partikel berpori warna putih, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutannya praktis tidak larut air. Rumus molekulnya C6G10O5. Berat molekulnya lebih besar dari 3100. Fungsinya adsorbat, suspending, disintegran. Penyimpanannya wadah tertutup baik, tempat sejuk kering. Konsentrasinya itu 20-90%. Dan itu struktur dari Avisel. Talk atau talkum. Pemberiannya itu sangat halus, warna putih sampai putih keabu-abuan, tidak berbau berkilat, mudah melekat pada kulit dan bebas dari larutan. Kelarutannya tidak larut dalam hampir semua pelarut. Stabilitasnya, talk merupakan bahan yang stabil, dapat disterilisasi dengan pemanasan sampel 160 derajat Celcius tidak kurang dari 1 jam. Dapat juga disterilkan dengan gas etilen oxide atau gamma radiasi. Inkompatibilitasnya inkompatibel dengan kandungan amonium kuartener. Penyimpanannya disimpan dalam wadah rapat dan tempat kering. Kegunaannya itu sebagai glidan. Selanjutnya itu ada MG stearat. Berat molekul 591,29. Pemberiannya serbuk halus berwarna putih, bau samar, rasa khas. Kelarutannya praktis tidak larut dalam etanol 95%, ether dan air. Sedikit larut dalam benzen hangat dan etanol hangat 95%. Stabilitasnya itu Mg stearat, stabil dan dapat disimpan dalam wadah tertutup dan kering. Inkompatibilitasnya inkompatibel dengan asam kuat, basa, garam besi. Hindari pencampuran dengan bahan yang teroksidasi kuat. Mg stearat dapat digunakan dalam produk yang mengandung aspirin, beberapa vitamin dan garam besi. Penyimpanannya
disimpan dalam wadah tertutup rapat. Kegunaannya itu anti-adheren. Dan itu rumus strukturnya. Selanjutnya adalah sodium sakarin. Berat molekulnya itu 183,18. Pemberiannya serbuk atau hablur putih tidak berbau atau berbau aromatik lemah. Kelarutannya mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dan lebih mudah larut dalam etanol 90%. Kegunaannya itu sebagai pemanis. Stabilitasnya terjadi dekomposisi hanya pada suhu 102 derajat Celcius dan dalam pH yang rendah itu pH 2. Konsentrasinya 0,02 sampai 0,5%. Dan ini rumus struktur dari sodium sakarin. Sodium siklemat. Rumus molekulnya itu C6H12NNaO3S. Berat molekulnya yaitu 201,22. Kelarutannya larut dalam 5 bagian air, 250 bagian etanol 95% dan dalam 25 bagian propil glikol. Praktis tidak larut dalam kloroform dan ester. Pemberiannya hablur atau sebruk hablur putih-putih, tidak berbau, hampir tidak berbau, rasa agak manis walaupun larut dalam encer. Esensial stroberi. Pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna. Kegunaannya pengaroma, penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Dalam formula 1 yaitu satu tabletnya mengandung 250 mg, dibuat sebanyak 100 tablet. Dalam fase dalamnya yaitu 92%. Dalam antalgin 80 mg berasal dari formula dikali 100 tablet berasal dari yang akan dibuat menghasilkan 8 gram. Amilum 10% berasal dari formula 250 mg berasal dari per tablet dikali 100 tablet yang akan dibuat menghasilkan 2,5 gram. Pada aqua 1,5 dikali 2,5 gram menghasilkan 3,75 gram. Pada konstrat 4 berasal dari formula dikali 250 mg dikali 100 tablet menghasilkan 1 gram. Pada laktosa 250 mg berasal dari per tablet dikali 100 tablet yang akan dibuat menghasilkan 25 gram. 25 gram dikurang dengan 8 gram berasal dari antalgin ditambah 2,5 gram berasal dari amilum ditambah 3,5 berasal dari aqua dan 1 gram berasal dari konstrat menghasilkan 12,75 gram. Pada bobot granulnya yaitu 23,5 gram dan kadar airnya 4%. Pada bobot granul 0% H2O yaitu 96% dikali dengan 23,5 gram menghasilkan 22,56 gram. Pada fase luar yaitu 8% yaitu Avisel dengan pH 102 10 dibagi dengan 92 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 2,45 gram. Pada talkumnya itu 1 dibagi 92 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 0,24 gram. Magnesium stearat 0,80 dibagi 92 dikali 22,56 gram menghasilkan 0,19 gram. Pada sodium sakarin 0,80 dibagi 92 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 0,19 gram. Pada sodium siklamat 1 dibagi 92 dikali dengan 22,56 menghasilkan 0,24 gram. Pada esensial stroberi 0,3 dibagi 92 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 0,07 gram.
dalam formula 2, yaitu satu tabletnya mengandung 250 mg, dibuat sebanyak 100 tablet. Dalam fase dalamnya itu 92%, pada antalgin 80 mg dikali 100 tablet menghasilkan 8 gram. Pada amilum 10% dikali 250 mg dikali 100 tablet menghasilkan 2,5 gram. Pada aqua 1,5 dikali dengan 2,5 gram menghasilkan 3,75 gram. Pada konstrat 4% dikali dengan 250 mg dikali 100 tablet menghasilkan 1 gram. Pada laktosa 250 mg dikali 100 tablet menghasilkan 25 gram. Pada laktosa selanjutnya dikurang dengan antalgin 8 gram, amilum 2,5 gram, aquades 3,75 gram, dan konstrat 1 gram menghasilkan 12,75 gram. Pada bobot granulnya yaitu 23,5 gram dan kadar airnya itu 4%, dan bobot granul 0% nya H2O yaitu 96% dikali 23,5 gram menghasilkan 22,56 gram. Dalam fase luarnya itu 8%, yaitu pertama ada apisel dengan pH 102 yaitu 10 dibagi 92 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 2,45 gram. Pada talkumnya itu 1 dibagi 92 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 0,24 gram. Dan dalam magnesium stearat yaitu 0,80 dibagi 90 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 0,19 gram. Dan pada sodium sakarin yaitu 0,80 dibagi 90 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 0,19 gram. Pada sodium siklamat 1 dibagi 92 dikali dengan 22,56 gram sama dengan 0,24 gram. Dan pada esensial strawberry yaitu 0,35 dibagi 90 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 0,08 gram. Lalu pada formula 3 yaitu satu tabletnya itu sama aja mengandung 25 mg dan dibuatnya 100 tablet. Dalam fase dalamnya itu 92%. Dalam antalginnya itu 80 mg dikali dengan 100 tablet menghasilkan 8 gram. Pada amilum 100% dikali dengan 250 mg dikali 100 tablet menghasilkan 2,5 mg. Dan aquanya 1,5 dikali 2,5 gram menghasilkan 3,75 gram. Pada konstratnya itu 4% dikali 250 mg dikali 100 tablet menghasilkan 1 tablet. Dalam latoksa 250 mg dikali dengan 100 tablet menghasilkan 20 mg. 20 mg lalu dikurang dengan antalkin 8%, amilum 2,5 gram, aqua 3,75 mg dan konstrat 1 gram menghasilkan 12,75. Pada bobot granulnya yaitu 23,5 gram dan kadar airnya 4%, dan bobot granul 0% H2O yaitu 96% dikali dengan 23,5 gram menghasilkan 22,56. Dan dalam fase luarnya itu 8%, apisel dengan pH 102 10 dibagi dengan 92 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 2,45 gram. Dan dalam talkumnya yaitu 1 dibagi 92 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 0,24 gram. Pada magnesium stearat yaitu 0,80 dibagi 92 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 0,19 gram. Dan pada sodium sakarin 0,80 dikali 90 dibagi 90 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 0,19 gram.
pada sodium saklamat 1 dibagi 92 dikali 22,56 gram menghasilkan 0,24 gram, dan pada esensial strawberry 0,4 dibagi 92 dikali dengan 22,56 gram menghasilkan 0,09 gram. Nama saya Rika, saya akan melanjutkan langkah selanjutnya. Nah, di sini kita memerlukan alat dan bahan. Dari alat tersendiri itu ada mortar, penggaris, corong, timbangan analitik, gelas ukur, baskom, ayakan, kain batis, Erlenmeyer, penangas air, termometer, sarung tangan, masker, oven, dan stamper. Bahan yang kita perlukan itu sama saja seperti rekan saya sebelumnya telah menjelaskan di formula, yaitu paracetamol, amilum, aquades, constrac, terus laktosa, avisal pH 102, talkum, magnesium stearat, sodium sakarin, dan sodium siklamat, dan juga strawberry. Nah, langkah selanjutnya ini ada cara kerja. Langkah pertama apa sih yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan itu adalah kita membuat larutan pengikatnya. Gimana sih caranya? Caranya itu tuang air ke dalam wadah gelas, lalu diaduk, suspensikan ke dalamnya larutan pengikat atau si amilumnya, lalu tambahkan lagi nih air mendidih 95 derajat Celcius, lalu aduk lagi sampai diperoleh cairan yang jernih. Nah, tahap selanjutnya itu ada tahap granulasi. Langkah yang pertama, jadi kita ayak dulu nih dengan ayakan nomor 30. Kita ayak dulu nih zat aktifnya, bahan penghancur, bahan pengisi gitu kan. Nah, selanjutnya setelah kita ayak masing-masing si bahan ini, kita langsung memasukkannya ke dalam baskom gitu. Jadi ketiga bahan ini tadi itu dimasukkan ke dalam baskom seperti zat aktif paracetamol, penghancur cornstarch, dan pengisian laktosa. Kita masukkan dalam baskom, kita aduk selama 5 menit sampai merata ketiganya. Setelah itu kita tambahkan larutan pengikat 60 derajat Celcius atau hangat dan diaduk hingga menjadi massa yang kompak. Bila perlu ditambahkan air hangat. Massa kompak seperti apa sih? Jadi semisalnya nih kita ketiganya sudah di dalam baskom kan, terus kita tambahin larutan pengikat, kita ulen lah gitu pakai tangan, kita aduk secara merata supaya dia menjadi massa yang kompak. Dan kalau emang kita ngerasa ini kurang gitu, kita bisa nih tambahin air hangat gitu supaya dia menjadi massa yang kompak. Seperti apa sih massa yang kompak? Massa yang kompak itu massa yang kayak homogen atau tercampur rata si adonannya, dan juga bisa dibelah dua gitu. Jangan sampai seperti adonan kue, bukan seperti itu. Seperti adonan kue itu masanya lembek atau pasti gagal gitu, nggak akan bisa kita bikin granul gitu. Dari massa kompak yang tadi telah dibuat, selanjutnya kita akan ayak kembali lagi dengan nomor ayakan 12 supaya menjadi granul yang baik. Setelah itu kita keringkan di lemari pengering yang dialasi kain batis pada suhu 40-50 derajat Celcius atau semalaman. Syarat kadar air granul itu tidak boleh kurang dari 5%. Tahap yang terakhir itu ada pencampuran akhir. Jadi si granul yang tadi telah dikeringkan itu diayak kembali menggunakan ayakan nomor 12, lalu masukkan si granulnya itu ke dalam kantong plastik. Nah, di dalamnya itu kita tambahkan seperti bahan penghancur avisal pH 102, glidan talkum, dan anti-adherent magnesium stearat yang telah diayak juga dengan ayakan mesh nomor 12. Lalu kocok kantong plastiknya selama 5 menit. Jadi ini tahap terakhir dalam proses pembuatan granul. Setelah itu ada pencetakan tablet. Sebelum pencetakan tablet di sini tuh akan dilakukan dulu evaluasi granul. Lalu setelah evaluasi granul pencetakan tablet, setelah pencetakan tablet kita sudah menjadi tablet nih, sudah menjadi tablet kunyahnya, lalu akan ada pengujian tablet. Selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi granul yang telah didapatkan oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada hasil akhir granul. Kan syaratnya itu 90-110%. Jadi tidak boleh kurang dari 90% ataupun tidak boleh lebih dari 110%. Jadi di sini alhamdulillah formula 1, formula 2 dan formula 3 itu memenuhi syarat. Kenapa? Alasannya karena formula 1 yang kita dapatkan itu 96,8%, yang artinya itu tidak
tidak melebihi 110% dan tidak kurang dari 90%. Formula 2 dan Formula 3 juga sama, Formula 2 92,8% dan Formula 3 94,8%. Selanjutnya ada evaluasi aliran granul dari Formula 1 dan 2 dan 3. Di situ alhamdulillah memenuhi syarat juga karena tidak ada yang lebih dari 10 detik. Hasilnya itu rata-ratanya itu yang Formula 1 6,5 detik, Formula 2 7,7 detik, dan Formula 3 itu 8,4 detik. Jadi aliran si granulnya itu saat evaluasi ini mengalir hasilnya dan baik. Selanjutnya ada uji pemampatan granul. Karena uji ini itu untuk mengetahui kemampatan saat granul dikempa. Syaratnya itu harus lebih besar dari 80%. Dan alhamdulillah hasil formula yang didapatkan oleh kelompok kami dari mulai Formula 1, 2, dan 3 itu memenuhi syarat. Karena kenapa? Dari mulai Formula 1 hasilnya itu 96,25% dan 94,66%. Itu Formula 1 di percobaan 1 dan 2, Formula 2 percobaan satunya itu 93,33% dan Formula 2 juga di percobaan 2-nya 93,02%. Formula 3 itu percobaan 1 dan 2-nya ke 1 86,25%, percobaan 2-nya 81,08%. Untuk evaluasi tablet kita meliputi uji organoleptik, keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Untuk uji organoleptik kita memiliki data yaitu rasanya manis, bau khas stroberi, warna pink. Untuk keseragaman bobot dan kekerasan kita memiliki tabel di bawah ini. Formula 1 kita lakukan 2 kali, Formula 2 2 kali, Formula 3 2 kali. Untuk tablet pertama untuk Formula 1 itu kita dapatkan 0,248 gram. Tablet kedua 0,249 gram. Untuk rata-rata bobot tabletnya itu 0,248 gram. Untuk tablet pertama Formula 2 0,247 gram, Formula 2 0,251 gram. Untuk rata-ratanya 0,249 gram. Formula 3 memiliki dilakukan 2 tablet juga. Yang pertama tablet pertama dengan bobot tablet 0,250 gram, yang bobot kedua 0,249 gram, untuk kata-katanya 0,249 gram. Untuk kekerasan kita lakukan duplo juga di setiap formulanya. Formula 1 tablet 1 7 kg per Newton, Formula 1 tablet kedua 9 kg per Newton. Untuk Formula 2 di tablet 1 8,4 kg per Newton, Formula 2 tablet kedua 6,8 kg per Newton. Untuk di Formula 3 di tablet pertama ada 7 kg per Newton, Formula 3 tablet kedua 8,3 gram per Newton. Untuk keseragaman bobot kita memakai A-nya itu 7,5% dan B-nya itu 15%, karena bobot tablet kita yaitu 250 mg. Untuk A-nya yang di Formula 1 92,5% dikali 0,248,5 gram, hasilnya itu 0,229 gram. Untuk di 107,5% dikali 0,248,5 gram, hasilnya itu 0,267 gram. Untuk di B-nya 85% dikali 0,248,5 gram, hasilnya 0,211 gram. Di 115% dikali 0,245 gram, hasilnya itu 0,285 gram. Untuk di Formula 2 di A-nya itu 92,5% dikali 0,249 gram, hasilnya 0,230 gram. Untuk di 107,5% dikali 0,249 gram, hasilnya itu 0,267 gram. Untuk di B-nya 85% dikali 0,249
gram, hasilnya itu 0,211 gram. Untuk di 115% dikali 0,249 gram, hasilnya itu 0,286 gram. Untuk di formula 3, untuk di A-nya 92,5% dikali 0,245, hasilnya itu 0,230 gram. Untuk di 107,5% dikali 0,249, hasilnya itu 0,268 gram. Untuk di B-nya 85% dikali 0,249, hasilnya 0,212 gram. Di 115% dikali 0,249 gram, hasilnya 0,286 gram. Selanjutnya itu keseragaman ukuran. Diameternya kita dapat 1,24, tingginya 0,56, 4/3 dikali 0,56 sama dengan 0,746. 3 dikali 0,56 sama dengan 1,68. Di sini kita dapat lihat tinggi tidak memenuhi persyaratan. Kekerasan semua memenuhi persyaratan karena kita dapat lihat di tabel tersebut karena tidak ada yang kurang dari 4 sampai 10 kg per Newton. Untuk kerapuhan, formula 1, W1 kurangin W2 dibagi W1 kali 100%, di mana 1 gram dikurang 0,9 gram dibagi 1 gram dikali 100%, hasilnya 0,1%. W1-nya, formula 2-nya, W1 dikurangin W2 dibagi W1 dikali 100%, 1 gram dikurangin 0,92 gram dibagi 1 gram dikali 100%, sama dengan 0,08%. Untuk formula 3, W1 dikurangin W2 dibagi W1 dikali 100%, sama dengan 1 gram dikurangi 0,95 dibagi 1 gram dikali 100%, hasilnya 0,095%. Untuk uji waktu hancur sudah memenuhi persyaratan karena dalam 6 tablet semuanya hancur dalam waktu 15 menit. Dari 3 formula tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Tablet kunyah didesain untuk dihancurkan secara cepat di dalam rongga mulut dengan menggunakan gigi, dapat memberikan residu dengan rasa enak, mudah ditelan, dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Jenis tablet ini digunakan dalam formulasi tablet untuk anak, terutama formulasi multivitamin, antasid, dan antibiotika tertentu. Yang kedua, formula yang digunakan yaitu Antalgin sebagai zat aktif, Amilum sebagai pengikat, Aquades sebagai pelarut, Konstrak sebagai penghancur dalam, Laktosa sebagai pengisi, Avisel pH 102 sebagai penghancur luar, Talkum sebagai glidan, MG stearat sebagai antiadheran, sodium sakarin dan sodium siklamat sebagai pemanis, strawberry sebagai esensi atau pewarna. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam pembuatan tablet kunyah ini yaitu granulasi basah. 4. Dilakukan evaluasi granul, hasilnya semua memenuhi persyaratan. 5. Dilakukan evaluasi tablet, semuanya hasil pengujian